Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ketiga ini untuk jurusan PKPI ini untuk yang semester 6 ya. Ini adalah kita fokus dengan topik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini mungkin sebagai tambahan aja atas pemaparan dari yang sudah didiskusikan oleh teman-teman kelompok berapa ya? Kelompok 2 apa 3. Oke. Jadi di sini kita fokus kepada apa sih itu penelitian kuantitatif, atau kita sering ngomongnya kuanti, atau lebih dikenal dia penelitian eksperimen. Nah, itu dia. Ini kuantitatif. Oke, kita lihat dulu ini definisinya. Yang pertama, penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Jadi dia ini kalau yang kuantitatif ini kan kita misalnya sudah bikin misalnya suatu metode pembelajaran, misal metode pembelajaran, ataupun misalnya bahan ajar bisa juga, ataupun bisa nah di sini misalnya metode itu sudah kita kembangkan yang kuantitatif kan, misalnya metodenya ini misalnya cara untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, jadi kita sudah sudah tersistem, sudah jelas ini metodenya ini misalnya untuk mengatasi di mana. Nah, permasalahannya di mana. Jadi kita sudah semacam bawa alat. Nah, nanti kita tinggal mengeteskannya apakah berhasil atau enggak. Itu maksudnya. Itu yang kuantitatif. Oke. Itu maka disebut sistematis, terencana, dan struktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah jelas. Ibaratnya kita bawa alat, kita tes ke orangnya berpengaruh atau enggak. Nah, itu maksudnya. Itu yang kuantitatif. Nah, banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Jadi semuanya ini menggunakan angka, menggunakan persen. Nah, nanti ada jenis-jenis angka, ada interval nanti datanya, ada data numerik. Nah, nanti kita akan jelaskan istilah dalam statistik. Karena ini memang benar kalau yang kuantitatif ini harus mengetahui tentang statistik. Nah, kalau kalian ada mata kuliah statistik atau mengambil mata kuliah statistik, nah ini sangat berperan untuk penelitian kuantitatif. Jadi semuanya dijelaskan dengan angka. Nanti berpengaruh atau enggak angkanya sekian. Nah, itu maksudnya. 0, berapa sekian. Kalau lebih dari 0,8 misalnya ini berpengaruh, kalau kurang tidak berpengaruh, misal metode yang kita buat tadi. Itu maksudnya. Kemudian kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, dan tampilannya. Nah, ini biasanya ada gambar grafiknya, grafik kurva atau kurvanya. Nah, itu biasanya untuk penelitian kuantitatif. Nah, kalau ini ciri-ciri secara sekilas, misalnya kalau kalian lihat jurnal, banyak grafiknya, banyak angkanya, ya sudah tentu itu penelitian kuantitatif. Nah, kemudian ini ada beberapa istilah. Metode kuantitatif juga disebut metode tradisional, positivistik, ilmiah atau saintifik, dan metode discovery. Tradisional karena ini bukan metode yang sangat lama. Jadi awal kemunculan metode penelitian itu metode kuantitatif. Ini yang paling pertama. Nah, kemudian dia positivistik berdasarkan pada filsafat positivisme. Apa maksudnya? Apa adanya, apa yang terlihat, itulah dia maksudnya. Itu maksud positivistik. Mengenai filsafat positivisme. Apa yang ada dilihat oleh indera, itulah dia maksudnya, apa adanya. Kemudian ilmiah, karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, jelas ya. Empiris ini empiris itu
datanya itu jelas. Nah itu. Kemudian bisa diukur, itu empiris. Kemudian objektif. Objektif itu berdasarkan pendapat umumnya. Objektif itu kan lawannya subjektif. Objektif misal berdasarkan pendapat orang banyak, memang seperti itu. Ya misalnya kalau orang melihat kalau gula itu manis, kan memang semua orang itu gula itu memang manis. Itu maksudnya objektif, tidak spesifik atau tidak subjektif, tidak pandangan pribadi. Kemudian terukur. Nah, rasional. Rasional itu logis. Kemudian sistematis. Sistematis itu ada step-stepnya yang sudah dibuat itu. Kemudian discovery. Makanya dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Nah, ini dengan ini bisa lagi untuk dikembangkan. Metode yang sudah ada bisa dikembangkan menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, ini contoh penelitian kuantitatif. Misalnya, mau mengambil bagaimana sikap masyarakat terhadap jurusan BKPI di Yansas Babel. Bagaimana mengukurnya? Nah, bisa diukur menggunakan survei. Nah, survei kan pasti menggunakan angka nanti. Nah, ya tinggal dibuat surveinya. Dibuat pertanyaannya, dibuat kuesionernya. Nah, tinggal nanti diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang mana lagi kalau mau dispesifikkan? Misalnya masyarakat orang tua pelajar yang sudah alumni. Nah, itu harus ada dibatasi lagi masyarakatnya. Nanti kalau semua seluruh Bangka Belitung lebih luas lagi kan. Itu ada pembatasan masalahnya, itu maksudnya. Kemudian di sini jurusan BKPI juga khususnya cuman BKPI berarti. Tidak semua jurusan, tidak semua IAIN SAS. Nanti kalau seluruh IAIN juga banyak lagi butuh untuk datanya. Harus banyak lagi kuesioner yang kita buat, kita copy. Nah, atau kita sebar untuk mengambil datanya. Kemudian di sini, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid yang tinggal di lingkungan pedesaan dan perkotaan? Bagaimana membandingkannya? Ya, tentu saja pertama kita teliti atau kita ambil data yang di desa. Nah, itu dia. Kemudian ambil juga datanya di kota. Nah, nanti kita bandingkan perbedaannya ada berapa. Ya, digunakan dengan angka lagi membedakannya. Nah, itu. Kemudian hubungan antara pernikahan usia dini dengan tingkat pendidikan di desa mana kita khususkan itu. Nah, ini hubungan misalnya. Ada nggak sih hubungannya? Misalnya karena anak usia menikah di usia dini dengan tingkat pendidikannya, apakah anak usia dini tingkat pendidikan yang rendah itu bisa mempercepat atau memperlambat pernikahan? Nah, itu maksudnya. Nah, dicari hubungannya. Bagaimana cari menghubungannya? Nanti dijabarkan lagi dengan angka. Misal kalau nilai sekian berarti ini memiliki hubungan yang signifikan. Nah, itu. Kemudian misalnya di sini ini contoh aja ya. Misalnya hubungan antara passion atau style ini bisa juga dengan tingkat prestasi belajar mahasiswa Yansas Babel. Jadi misalnya ya kita teliti misalnya passion anaknya begini, apakah berpengaruh tidak misalnya dengan prestasi belajarnya. Nah, itu. Ikan misal aja yang sebuat. Bisa lagi diteliti yang lain. Kemudian di sini adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Ada nggak pengaruh pendidikan orang tua? Misal kalau orang tua taman SD dengan prestasi belajar anak berpengaruh nggak itu? Atau anak misalnya orang tua PNS dengan prestasi belajar. Nah, nanti dibatasi lagi anak yang di mana, apa anak SMP kita pakai nanti datanya, ataupun misalnya ini anak BKPI misalnya mahasiswa ya. Nah, itu maksudnya. Itu contoh penelitian kuantitatif. Nah, semua nanti untuk mengetahui hasilnya dijabarkan dengan angka. Kemudian penelitian kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu metode yang lama, sementara kalau yang kualitatif ini merupakan metode yang baru saja muncul. Nah, ini. Kemudian dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Nah, ini. Oh, tadi kalau yang di buku yang Bapak Sugiono itu misalnya kalau kita tadi kan kalau orang pergi memancing, kalau penelitian kuantitatif berpikiran yang positivisme itu berpikiran orang pergi mancing untuk cari ikan. Sementara kalau yang kualitatif berpikiran
post positivisme, orang pergi memancing untuk refreshing. Nah, berarti untuk mencari sesuatu yang tidak tampak oleh indera. Nah, apa itu maksudnya? Itu penelitian kualitatif sebenarnya. Jadi meneliti jauh lebih dalam. Kemudian metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola. Nah, tadi dia. Jadi bisa saja misal orang pergi mancing ya untuk refreshing ataupun untuk menghindari keramaian. Mau misalnya menjernihkan pikiran, ya sebenarnya bukan untuk cari ikan, itu dia ada seni di dalamnya, itu maksudnya di semacam mencari sesuatu yang terkadang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian metode interpretif, karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangannya. Itu berarti interpretasi. Tadi misalnya kalau orang mancing, ya kita cari datanya, ternyata misalnya dia di rumah lagi gabut atau lagi stres, makanya dia pergi memancing. Kira-kira logis nggak itu interpretasinya? Bisa aja, bukan untuk cari ikan dia memancing itu. Kemudian metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik. Nah, ini dia. Karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural setting tadi ya, apa adanya natural setting. Kemudian tidak ada eksperimennya juga, maka disebut natural setting. Kita tidak melakukan treatment, tidak memberikan pengaruh terhadap data itu. Kemudian disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan pada penelitian antropologi budaya. Oke, jadi untuk menelitikan masalah budaya, pencampuran budaya atau asimilasi budaya. Nah, itu dia. Nah, kemudian Mulung ini pembuat buku tentang metode kualitatif, adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat. Nih tadi kan tersirat. Tersirat itu berarti sesuatu yang tak tampak. Nah, tadi dalam dokumen atau bendanya. Itu maksud dari penelitian kualitatif, meneliti sesuatu yang butuh penafsiran yang lebih mendalam menggunakan teori-teorinya. Nah, contohnya ini. Nah, ini saya mungkin berkaitan juga dengan jurusan kalian, saya ambil. Nah, ini persepsi siswa terhadap peran guru bimbingan konseling, ya boleh, di SMA negeri. Persepsi siswa. Nah, bagaimana cara mencari? Ini bisa aja persepsi ini menggunakan data kuantitatif, bisa juga cara mengambil datanya. Kalau menggunakan kuantitatif nanti dijabarkan dengan angka yang menggunakan kuesioner. Tetapi kalau dengan kualitatif bisa saja kita menggunakan observasi yang mendalam, memberikan pertanyaan ya, bertanya kepada siswanya atau bertanya kepada gurunya juga. Kita ambil observasinya menggunakan video atau apa itu. Nah, ini dia. Makanya kalau kita melihat dari judul, terkadang tidak bisa ini penelitian kuantitatif atau kualitatif kalau tidak dilihat cara orang menganalisa datanya tadi. Nah, mencari pengaruhnya tadi. Kemudian pengaruh handphone terhadap motivasi belajar. Nah, ini bisa juga dengan kuantitatif pengaruhnya, bisa juga dengan angka, tapi bisa juga dengan kualitatif. Kita analisa. Nah, misalnya anak yang mempunyai handphone, misalnya belajarnya di kelas lebih malas-malasan, belajarnya nilainya cuma sekian. Nah, itu dia. Kita tidak menggunakan kuesioner misalnya itu. Tidak juga memberikan kuesioner ke guru atau ke anak atau ke orang tua. Tapi kita yang mencari tahu, kita yang meneliti, kita yang mengobservasi, nanti dijabarkan menggunakan kata-kata, diinterpretasikan. Nah, itu dia. Nah, pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar ini biasanya case study ini. Apakah sudah cukup standar bimbingan konseling atau belum di sekolah tertentu? Ini mungkin biasanya paling banyak ini. Nah, pelaksanaan bimbingan konseling dalam membentuk kecerdasan spiritual misalnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan kriteria belum untuk membentuk kecerdasan spiritual di sekolah mana? Nah, itu dia. Profil guru bimbingan konseling yang efektif dalam mendidik anak SD atau anak SMP atau anak SMA bisa jadi profilnya. Berarti kita ya mencari tahu. Ya, tentu saja kita harus mencari guru apakah sudah ada belum di SD itu. Nah, itu dia. Tapi biasanya kalau zaman sekarang sudah ada, yaitu. Itu sih yang kualitatif. Nah, kalau saya dari judul ini bisa juga saya analisa menggunakan kuantitatif.
Tapi kalau menjelaskan profil tentu saja nggak bisa, karena ini butuh penelitian dan butuh diamati secara langsung gurunya. Nah, itu sih dia sebenarnya secara definisi. Kalau secara perbedaan ini menurut Sugiono, quantitative collapse, perbedaan aksioma. Aksioma ini nilai cara pandangnya. Nah, itu bersifat realistis. Nah, kemudian kuantitatif itu tunggal, konkret, dan teramati. Konkret itu jelas, tunggal ya biasanya dia itu kalau tunggal cuma menganalisa satu macam aja dia. Nah, contoh misal mau meneliti pengaruh, ya pengaruh apa tadi, misal pengaruh guru BK, bisa aja cuman itu. Sementara kalau yang kualitatif dia bersifat ganda, holistik itu menyeluruh, hasil konstruksi dan pemahaman. Karena dia setelah di lapangan bisa berbeda. Kalau yang kualitatif, nah bisa berubah tadi. Makanya dia tadi disebut dia penelitian artistik. Jadi berpolanya itu nggak jelas cara untuk mendapatkan datanya. Bisa aja tadi misal kalau kita tujuan mau cari kayu bakar, kayu jati, ternyata setelah ke dalam hutan tidak ada kayu jati, yang ketemu cuman kayu pinus misalnya. Nah itu bisa jadi bahan. Itu secara saya kasih contoh yang simple. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti independen. Independen ini maksudnya tidak terikat. Berarti tidak ada bias antara, bias itu kecenderungan tertentu. Independen antara responden dengan peneliti. Misalnya kasih survei, ya udah kasih survei aja. Tidak ada sangkut paut kan pengaruh kita dalam mereka untuk membuat keputusan, misalnya untuk melakukan survei tertentu, memilih A, B, C atau 1, 2, 3 skalanya, tidak ada pengaruh dari kita. Kemudian interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa di sini interaktif? Karena untuk mencari data butuh banyak kita interaksi atau bertanya dengan respondennya, tapi bukan dalam bentuk kuesioner. Nah, kemudian hubungan variabel sebab akibat, timbal balik atau interaktif ini sama seperti yang di atas. Hubungan variabelnya pasti ada pengaruh A, pengaruh B. Misalnya tadi kalau pengaruh belajar terhadap prestasi, terhadap tingkat pendidikan orang tua, nah ada sebab akibatnya terpengaruh. Kemungkinan generalisasi cenderung membuat generalisasi transferability. Generalisasi ini maksudnya ketika penelitian pada suatu tertentu sudah berhasil, bisa diterapkan di tempat lain. Kalau transferability ini bisa ditransferkan. Transferability dia hanya pada konteks tertentu. Terkadang untuk melakukan penelitian ini tapi tidak bisa diterapkan di tempat lain. Nah itu dia. Beda dengan generalisasi tadi kalau yang kuantitatif. Nah, peranan nilai. Nilai ini maksudnya background peneliti. Nah, cenderung bebas. Nah, misalnya kalau penelitinya orang Islam, ya cenderung misalnya kalau yang kualitatif kan terikat nilai. Berarti dia terikat karena instrumennya peneliti itu sendiri. Misalnya kalau orang Islam ya cenderung dia meneliti ke arah Islami, itu maksudnya. Sementara kalau kualitatif bebas, nggak ada pengaruh. Nggak peduli kamu peneliti itu siapa. Kemudian proses penelitian ini kemarin mungkin sudah. Pertama rumusan masalah, kemudian alasan teorinya, ada hipotesisnya ini yang paling penting. Kemudian pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data nanti ada harus menentukan populasinya, datanya siapa. Nah, di sini agak susah pengembangan instrumennya. Kemudian ada pengujian instrumen. Analisa data analisis ini. Menganalisa data nanti menggunakan SPS atau statistik. Nah, terakhir menggunakan kesimpulan dan saran. Nah, kalau yang kualitatif agak ribet dia prosesnya. Nah, terkadang dia juga tidak menemukan hipotesis. Hipotesisnya juga susah ditemukan. Nah ini pertama sumber masalahnya teoritis, kita baca cari buku dulu tentu saja. Kemudian merumuskan masalah. Nah di sini ketika merumus masalah harus mencari teori juga yang relevan. Kalau enggak nanti susah juga cari bukunya, cari judulnya atau mencari buku yang berhubungan dengan rumusan masalah ini. Kemudian harus ada pengajuan hipotesis. Nah kalau hipotesis di sini dia kurang, maksudnya kalau di penelitian kualitatif, hipotesis ini biasanya tidak dalam berbentuk angka dia, enggak.
Nah, bisa juga di dalam kesimpulan. Nah, kemudian banyak praduga variabel-variabel nanti yang muncul di dalam penelitian kualitatif. Oke. Nah, ini kemudian perbedaan karakteristik penelitian. Nah, kuantitatif desainnya spesifik tadi kan, jelas, terinci. Ini juga dari buku itu. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi itulah yang dibawa. Sementara kalau yang kualitatif, umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam prosesnya. Dia nanti bisa berubah-ubah, mau cari A ternyata ketemunya B. Nah itu. Nah, menunjukkan hubungan antar variabel. Oke, menguji teori, makanya mengetes tadi. Misal kita bawa alat metode, kita tes berhasil atau enggak. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kira-kira bisa diterapkan di lain atau enggak. Nah, ini menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Kalau tujuannya, kalau yang kualitatif. Nah, karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif ini mungkin ini bisa dibaca sendiri, soalnya sangat banyak sekali yang membedakan. Pertama desainnya, kemudian ini tujuannya juga sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah, teknik pengumpulan datanya ada kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur, bukan wawancara bebas ya. Kalau yang kualitatif, pengumpulan datanya participant observation. Participant itu observasi. Jadi kalau kamu mau mengobservasi di kelas, kamu berada di dalam kelas. Kalau mau meneliti guru, nah misalnya, berarti harus masuk ke kelas. In-depth interview. In-depth interview itu menanyakan secara langsung ke guru, tapi lebih secara mendalam. Nah, wawancaranya itu tergantung dari jawaban dari guru. Nanti kita tanya lagi secara dalam. Nah, misalnya kamu sukanya makan apa? Kita tuh sebenarnya mau mencari misalnya jam berapa dia pulang. Nah, kita tanya aja, jam berapa kamu datang, tidak langsung ke poinnya. Kemudian dokumentasi, triangulasi, instrumen penelitiannya ini ada tes, angket, wawancara terstruktur. Ini yang harus dibuat. Kalau yang kuantitatif agak susah di sini. Kalau yang kualitatif, instrumennya peneliti sendiri. Buku catatan, tape recorder, kamera, handycam. Ini yang harus disiapkan untuk merekam. Kalau saya dulu recorder ini dia saya bawa, karena saya penelitian kualitatif. Jadi saya merekam pembicaraan yang guru ucapkan. Datanya kuantitatif berupa angka, hasil penggunaan variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Oke. Ini sih sebenarnya sampelnya atau populasinya kecil. Nah itu, saya rasa ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Oke. Yang sebelah kiri ini kuantitatif, yang sebelah kanan ini kualitatif. Nih, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Jadi kalau sudah jelas masalahnya, menggunakan metode kuantitatif. Bila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Jadi kalau misal mau meneliti satu IAIN, nah cocok menggunakan kuantitatif. Nah, kita kan tidak perlu banyak nanya-nanya, tinggal kasih aja kuesioner atau angket. Nah, kemudian bila ingin ditahui pengaruh perlakuan treatment, ada nggak sih pengaruh yang kita lakukan, yang kita treatment kan? Nah itu. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis, hipotesisnya sudah ada, tinggal diuji benar atau enggak hipotesisnya, berhasil atau enggak. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, ya menggunakan data. Kenapa akurat? Karena dijabarkan dengan angka dia, maka disebut akurat. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori atau produk tertentu. Nah, jadi kalau ada misalnya teori atau yang sudah dibuat atau metode siapa misalnya diciptakan, kita terapkan lagi ke tempat lain, ini berhasil atau enggak. Nah itu dia, itu maksudnya menguji pengetahuan, validitas atau teori atau produk tertentu. Nah itu dia. Nah, sementara yang kualitatif, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap gulita. Karena nanti dia bisa berubah-ubah. Rencananya A, ketemunya B dia. Memahami makna di balik data yang tampak. Ini maksudnya, berarti harus memaknai secara yang tersirat. Nah, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang juga perlu di sini, harus bisa memahami ya. Kemudian untuk mengembangkan teori tertentu bisa memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangannya. Nah ini.
Kemudian ini mungkin secara kompetensi yang harus dimiliki untuk yang kuantitatif, memahami wawasan yang luas dan mendalam tentang pendidikan yang akan diteliti, mampu melakukan analis masalah secara akurat sehingga dapat masalah pendidikan yang betul-betul masalah, mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan masalah diteliti dan merumuskan hipotesis, memahami berbagai jenis penelitian kuantitatif ini, metode survei, eksperimen, action research, eksposisi riset, expose facto, evaluasi, R&D ini bukan R&B ya, sorry, R&D, research and development. Ini harus dipahami. Survei, eksperimen, terutama eksperimen and action research ini yang banyak digunakan. Memahami teknik-teknik sampling, banyak nanti teknik sampling. Nanti kita masuk ke sampel and populasi. Memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampel error tertentu. Nanti ada sampel errornya. Kemudian mampu menyusun instrumen tes, maupun non-tes untuk mengukur dan menguji variabel yang diteliti. Nah, ini instrumen yang dibuat tadi yang saya bilang. Nanti ada indikator-indikatornya. Mampu mengumpulkan data melalui angket dan wawancara, mampu menyajikan data, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian, kemudian mampu membuat laporan secara sistematis. Saya rasa kalau ini semuanya harus sistematis maupun kuantitatif atau kualitatif. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian, menjabarkan data tadi. Kemudian mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada orang banyak. Kemudian ini memiliki wawasan yang luas. Kalau yang kuantitatif ini salah sebenarnya. Ini yang kualitatif. Yang kedua ini yang kualitatif. Lupa saya edit. Ini harusnya kualitatif. Nah, kompetensi kualitatif. Memiliki wawasan yang luas mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Nah, ini harus penguasaan teorinya yang mendalam. Kemudian mampu membangun hubungan yang akrab. Ini kadang yang susah kita. Kita susah mencari responden untuk kita akrabkan mencari data. Karena terkadang responden itu nggak mau kita teliti. Kalau saya dulu susahnya di situ. Ya, kita harus pintar-pintar mencari apa ya kata orang bahasa kita untuk mendapatkan simpati atau apa biar kita akrab dengan si respondennya. Nanti kalau kita di awal sudah bersikap buruk di mata dia, nah yang data kita siapa? Susah juga. Nah, itu masalahnya. Kemudian memiliki kepekaan dan melihat setiap gejala yang pada situasi sosial, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan tadi kan, mampu menganalisa data kualitas secara induktif berkesinambungan, kemudian mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, komorbiditas, dan transferabilitas hasil penelitian. Ini apa lagi? Ini istilah di dalam nanti di dalam kredibilitas itu kita kredibilitas, kepercayaan, dependabilitas. Ini depend berarti terikat atau enggaknya, konfirmabilitas, ini terkonfirmasi atau enggak sih orangnya ini benar atau enggak peneliti ini, apakah benar orang IN atau belum, bukan, apakah benar mahasiswa atau bukan. Nah, itu dia transferabilitas hasil penelitian, bisa ditransferkan. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena dan ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, kan sama semua laporan harus sistematis, bab 1, bab 2, bab 3 sampai kesimpulan. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian, meninterpretasikannya, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada orang banyak. Ini semua yang sama kalau yang ini, antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, saya kira itu mungkin sebagai tambahan saja, karena mungkin sudah dijelaskan di diskusi dia sebelumnya untuk materi perbedaan kedua ini. Jadi nanti ya paling nggak tahu ini jurnal kualitatif, ini kuantitatif. Itu dia. Oke, saya kira itu sih. Mungkin kalau ya ada lagi ditanyakan silahkan beri di kolom komentar. Nanti saya kasih feedback. Ataupun belum puas dengan jawaban pemateri, insya Allah kalau belum puas juga silahkan nanti tanya ke yang lain. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira itu.